Hai hello semuanya, ketemu lagi sama aku. So di video kali ini aku bakal bahas lanjutan dari cerita Full House yang kemarin. Oh iya, by the way, sorry banget ya kalau misalnya di sini kedengar suara-suara kesek-kesek gitu, soalnya di sini lagi hujan. Di Bandung lagi musim hujan. Di sekitaran rumah kalian musim hujan juga nggak sih? Kalau lagi musim hujan kayak gini, enaknya tuh tidur sambil nonton YouTube, ya nggak sih? Cocok banget nih kalian. Ambil headset, tiduran, selimutan, dan stay tune di video ini. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekida. Lanjut part 3. Saat Ji-eun sedang membuat skrip novel tentang Young-jae, di sisi lain Young-jae akan menemui Haewon dan berpamitan kepada Ji-eun. Sesampainya di bar, Haewon mengembalikan cincin nikah Young-jae, dan Haewon sangat tak menyukai Ji-eun. Menurutnya, sekarang Young-jae berubah setelah Ji-eun hadir di hidupnya. Si Young-jae pun sama susah melepaskan Haewon. Saat Young-jae pulang ke rumah, Ji-eun yang mengetahui bahwa cincinnya telah ditemukan karena disimpan oleh Haewon, ia marah dan pergi. Tak lama, Ji-eun dihubungi ibunya dan neneknya untuk pergi ke museum dan melihat-lihat foto lukisan di sana. Setelahnya, Ji-eun pun makan, main kartu, dan disuruh menginap di sana. Di tempat lain, Young-jae yang sudah lama menunggu Ji-eun tak kunjung datang dan menunggu kabar dari Ji-eun. Ji-eun pun menghubunginya dan ia bilang bahwa ia menginap di rumah nenek dan ibunya Young-jae. Lalu Young-jae berkata, apa mau dijemput ke sana? Dengan gengsi, alasan Young-jae karena besok Ji-eun harus memasak dan beres-beres di rumah. Ji-eun yang mendengar itu langsung menutup teleponnya. Young-jae akhirnya membuat sarapan sendiri. Saat sedang makan, Ji-eun datang. Ia pun keselak makanannya yang membuat ia dipijit oleh Ji-eun. Lalu Ji-eun membuat persyaratan lagi agar Young-jae dan dirinya menjaga privasi satu sama lain. Jangan mencampuri hidup satu sama lain. Dan jika ada, perlu tulis di memo, katanya. Young-jae lalu kesal dengan peraturan tersebut. Young-jae kemudian menyuruh Ji-eun beres-beres. Saat sedang mengepel lantai, wajah Ji-eun sangat cemberut. Pokoknya jadi susah diajak ngobrol sama Young-jae. Malamnya, saat Ji-eun sedang mengerjakan skrip, ia diganggu oleh Young-jae yang membuat ia gagal fokus. Saat sedang ke kamar mandi, setelahnya Young-jae mematikan laptopnya. Ji-eun di situ marah karena filenya hilang semua. Ji-eun marah sejadi-jadinya. Tapi ternyata filenya telah disimpan oleh Young-jae. Ia berhasil mengerjai Ji-eun. Karena merasa bersalah, Young-jae akhirnya menyanyikan lagu favoritnya. Sampai Ji-eun akhirnya senyum-senyum sendiri. Kemudian malamnya Ji-eun akan melihat pemutaran film Young-jae. Ia di sana bertemu dengan Haewon. Ji-eun meminta kepada Haewon untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi Haewon bilang bahwa ia tidak akan meninggalkan Young-jae. Dan Haewon mengajak Ji-eun taruhan. Siapa yang paling disayang Young-jae? Saat pulang menonton, Ji-eun melihat Haewon dan Young-jae akan pergi ke suatu tempat. Saat Ji-eun akan mencegahnya dan berkata jangan pergi, ia mencoba mengalihkan perasaannya dengan berkata lagi, nanti tak ada makan malam untuknya. Namun Young-jae tetap pergi bersama Haewon. Wah, kasihan. Kayaknya udah mulai semakin ada rasa nih si Ji-eun, ya nggak? Setelah seharian Young-jae jalan-jalan sama Haewon, di tengah perjalanan pulang, Haewon meminta maaf atas dirinya yang selalu menghubungi dan mengganggu Young-jae. Ia pun merasa bersalah karena tak seharusnya begitu. Di sisi lain, Ji-eun saat sedang menunggu Young-jae, ia datang. Lalu Ji-eun bertanya beberapa hal, dan Ji-eun di situ mengungkapkan isi hatinya bahwa ia memiliki perasaan padanya dan akan melindunginya. Nembak dong si Ji-eun. Namun Young-jae anggap itu hanya sebuah lelucon, dan Ji-eun pun mengiyakannya dan merasa malu. Paginya, saat Young-jae akan pergi kerja,
ia bercanda pada Ji-eun dengan bilang, "Sayang, aku mencintaimu." Di kantor, bosnya akan mengadakan wawancara di rumah Youngjae tentang Youngjae dan Ji-eun. Hal itu supaya media tak salah paham karena kedekatan Haewon dan Youngjae. Lalu Youngjae memberitahu tentang hal itu pada Ji-eun. Ji-eun lalu berkata, "Apa aku harus ke salon dulu supaya cantik?" Dari situ Youngjae ketawa, yang pada akhirnya wajah Ji-eun memakai timun saat sedang santai di kamar. Temannya bilang soal wawancara tersebut, dan mereka menyuruh Ji-eun jangan mau diwawancara. Lalu Ji-eun bilang pada Youngjae bahwa ia tak mau diwawancara. Alasannya bohong karena banyak pekerjaan di rumah. Dari situ, Youngjae mengerjakan semua pekerjaan Ji-eun, termasuk nyuci ngepel, lantai, dan lain-lain pokoknya ya. Besoknya, mereka akhirnya pemotretan dan wawancara di rumah. Saat diwawancara, Ji-eun melakukannya dengan baik. Ji-eun menjaga popularitas Youngjae supaya tak tercemar di hadapan publik. Karena mereka, netizen tahu bahwa Youngjae gosipnya berselingkuh dengan Haewon. Ji-eun sedikit cemburu dan mereka pun bertengkar lagi. Soal Youngjae yang suka main sama Haewon dan Ji-eun suka sama Minhyuk. Lalu Youngjae berkata, "Segera kemasi barang-barangmu." Ji-eun bilang, "Jika aku pergi, memang kau merasa terancam." Youngjae berkata bahwa saat Ji-eun tak ada di rumah ini merasa gelap dan sepi. Namun dengan gengsi, ia malah bilang, "Jika tak ada Ji-eun, maka tidak ada yang mematikan lampu, makanya jadi gelap." Besoknya, Ji-eun dan Minhyuk pergi melihat film Youngjae lagi karena Ji-eun tak sempat menonton karena saat itu ada masalah dengan Haewon. Saat di sana, Minhyuk mengungkapkan isi hatinya pada Ji-eun bahwa ia menyukainya. Ji-eun melongo dan Minhyuk berkata bahwa Ji-eun waktu itu akan mentraktir spaghetti. Akhirnya pulangnya saat mereka akan ke tempat makan, Ji-eun dihubungi oleh Youngjae. Youngjae yang tahu bahwa Ji-eun sedang bersama Minhyuk menyuruhnya pulang dan berpura-pura bahwa neneknya sakit. Dari situ, Minhyuk membawa Ji-eun ke mobil Youngjae dan mereka pun pergi ke rumah neneknya. Saat di perjalanan, ia pura-pura bahwa neneknya menelpon dan bilang mereka tak usah ke sana karena ia sudah sehat. Namun Ji-eun kekeh tetap pengen ke sana. Sesampainya di sana, si nenek dan ayah ibunya sedang bermain ghost stop. Di situ Youngjae memeluk neneknya seakan-akan ia benar-benar sakit. Namun Ji-eun menyadarinya bahwa ia berbohong. Besoknya saat mereka sedang mengobrol, Ji-eun dihubungi Minhyuk untuk bertemu dan makan malam. Ji-eun mengiyakannya. Youngjae yang mendengar itu marah dan menyuruhnya sebelum pergi ia harus mengerjakan semua tugas rumah dulu. Dengan wajah kesal, Ji-eun melakukannya. Akhirnya selesai dong dengan cepat. Lalu ia pun bergegas akan keluar. Namun Youngjae mengulur waktu dengan menyuruhnya mengikutinya untuk mengecek semuanya. Apa terlihat bersih ya, intinya cari kesalahan lah. Dasar, ribet banget sih Youngjae. Saat ia berpura-pura akan mencuci pakaian, ia kabur dari jendela. Youngjae yang mengetahui itu pergi mengejar Ji-eun, namun ia kehilangan jejaknya. Di sisi lain, Ji-eun yang berhasil kabur menemui Minhyuk dan makan malam di sana. Minhyuk yang saat itu adalah hari ultahnya bilang pada Ji-eun bahwa ia sangat senang di dekat Ji-eun. Ji-eun adalah kado teristimewanya. Namun Ji-eun menganggap itu biasa. Di sisi lain, Youngjae semalaman menunggu Ji-eun pulang. Si Ji-eun malah enak ngobrol bareng si Minhyuk. Gak apa-apa kali-kali. Minhyuk lalu berkata bahwa kenapa Ji-eun tak menyukainya. Padahal di luar sana aku disukai banyak wanita. Namun Ji-eun berkata, ia sebenarnya pingin, namun alasannya bahwa ia sudah menikah. Minhyuk yang kekeh pada Ji-eun bilang lagi bahwa ia akan merebut Ji-eun dari Youngjae. Karena sepertinya Youngjae tak melakukan Ji-eun dengan baik. Dari situ Ji-eun diem.
kayaknya mikir, iya deh, kayaknya dia ngerasa diperlakukan buruk gitu sama suaminya. Pas Yongjay lagi nunggu Ji-eun pulang, Ji-eun pun datang. Ia langsung pergi karena gengsi dan ia pura-pura tidur. Lalu ia menyapa mereka pun mengobrol dan membahas bahwa sebenarnya Minhyuk ulang tahun. Ia bilang pada Yongjay dan dengan polosnya ia bilang lagi bahwa Minhyuk menyukainya. Yongjay pun terkejut mendengar itu. Cemburu dong si Yongjay, sampai-sampai ia keselak saat sedang minum. Dan Ji-eun bertanya, apa kau belum makan? Yongjay bilang, belum makan, cepat buatkan, sambil nada cemburu. Lalu Ji-eun ngata-ngatain Yongjay di sana dengan berkata, apa kau menungguku sampai kau belum makan? Besoknya, Yongjay dan Minhyuk bertemu. Mereka membicarakan Ji-eun, bahwa Yongjay menyarankan agar Minhyuk jika ingin bertemu Ji-eun setidaknya bilang, dan jangan sampai melakukan hal bodoh. Namun Minhyuk berkata bahwa dirinya ke sana kemari demi Ji-eun, bukan hanya untuk menipunya, dan ia memberi saran padanya, agar mulai sekarang Yongjay jangan ragu dan perkuatkan hatinya, dan jangan menganggap aku remeh. Karena ia tak akan ragu merebut Ji-eun darinya, dan ia pun pergi. Di sisi lain, Yongjay yang takut kehilangan Ji-eun berkata padanya bahwa Minhyuk seseorang playboy. Namun Ji-eun berkata bahwa ia hanya sahabat, tak lebih dari itu. Yongjay masih cemberut, dan sepertinya ia cemburu. Dengan polosnya, ia berniat akan mengundang Minhyuk ke rumahnya. Namun Yongjay marah. Besoknya, Yongjay malah ngundang Minhyuk ke rumahnya. Ji-eun pun bingung mempersiapkan segalanya. Namun ia banyak akal dengan meminta bantuan nenek Yongjay untuk memasak. Ia pun di sana diajari memasak yang baik dan benar. Saat mencicipi makanan yang diajarkan neneknya, ternyata nggak enak. Melainkan bahwa neneknya juga nggak bisa masak. Ih, ampun. Ji-eun yang mengetahui itu, neneknya malu setengah mati dan marah pada Ji-eun. Neneknya menyuruh Ji-eun menyanyikan lagu Kokojonya. Ia pun menyanyikannya dengan wajah menangis. Ini lucu anjir sumpah. Tak lama anjir, malah si nenek peot yang nyanyi dan Ji-eun mengipasinya. Mantap. Ibu dan ayah Yongjay datang ke sana dan menghampirinya. Lalu karena malu si nenek pura-pura tidur. Saat Ji-eun kembali ke rumahnya dan sedang mempersiapkan masakan, Yongjay datang dan berkata, jika nanti aku menginjak kakimu, kamu harus pura-pura mual. Hah? Biar apa? Di tempat lain, Yejin yang sedang berjalan tak sengaja bertemu Minhyuk. Lalu ia diberi tumpangan. Saat di perjalanan, Yejin keceplosan, bilang bahwa Ji-eun dan Yongjay kawin kontrak. Lalu Minhyuk pun datang dan mereka pun makan-makan. Saat sedang mengobrol, Ji-eun dan Yongjay pura-pura romantis di hadapan Minhyuk. Setelahnya, saat Minhyuk akan pulang, Yongjay menginjak kakinya Ji-eun agar ia pura-pura hamil di depannya. Namun dengan polosnya, ia berkata bahwa Yongjay menendangnya. Namun Yongjay membelokkan pembicaraannya. Ia berkata bahwa sebentar lagi ia akan menjadi ayah. Lalu beberapa kali ia memeluk Ji-eun. Minhyuk lalu mengucapkan selamat sambil tersenyum dan pergi. Saat di dalam rumah, Ji-eun merasa Yongjay aneh dan berkata bahwa sebenarnya ia cemburu pada Minhyuk. Namun Yongjay mengelak dan pergi. Ih, nggak ngaku. Di sisi lain, Minhyuk sepertinya galau. Beda dari Yongjay, ia bahagia karena rencananya sukses. Ini ketawa-ketawa wae-nya dia. Keesokannya, saat Ji-eun akan memberi naskah kepada Minhyuk, ia terdiam. Sepertinya ia marah pada Ji-eun dan berkata, lain kali kita ngobrol lagi. Ji-eun pun pergi sambil memikirkan perkataan Minhyuk. Saat Ji-eun sedang menunggu Yongjay untuk makan malam, di sisi lain Yongjay dan Haewon yang sedang di kafe kepergok oleh Dongwook. Lalu ia memberitahu Ji-eun
Ji-eun marah dan pergi. Ia menangis sambil makan. Besoknya ia marah pada Young Jae karena ia sering memperlakukan Ji-eun menunggu. Namun ia tak peka. Ji-eun berjanji tak akan menunggu Young Jae lagi suatu saat. Namun yang paling menyedihkannya, Young Jae berkata bahwa dirinya tak berarti bagi Young Jae. Ia pun bilang sama Young Jae, mulai sekarang kau tak berarti untuknya. Ji-eun pun pergi. Di luar ia kehujanan. Young Jae pun khawatir padanya dan bergegas mencarinya, namun tak ada hasil. Di tempat lain, Ji-eun yang kehujanan menghubungi Min Hyuk. Min Hyuk lalu ke sana dan membawa Ji-eun ke rumahnya. Ia pun ketiduran di sana. Min Hyuk lalu memberi selimut dan bantal. Lalu ia melihat Ji-eun dengan penuh makna, sambil memegang wajahnya dan berkata, benar-benar sangat bingung terhadap Ji-eun dan apa yang ingin aku lakukan. Di sisi lain, Young Jae sedang menunggu Ji-eun. Lalu Min Hyuk menghubunginya bahwa ia bersamanya. Saat Young Jae bilang akan menjemputnya ke sana, Min Hyuk berkata, tidak usah, karena dirinya lah yang akan mengantarkannya, dan ia memutuskan untuk mengambil Ji-eun dari Young Jae. Oke guys, kalau gitu segitu dulu ya cerita untuk kali ini. Nanti kita lanjut lagi di part berikutnya. Kalian lebih setuju Ji-eun sama Min Hyuk atau Ji-eun sama Young Jae? Kalau aku pribadi sih ya, aku lebih setuju Ji-eun sama Min Hyuk. Soalnya kalau sama si Young Jae, sumpah emosi banget. Dia tuh sering bikin sakit. Jadi jujur aku lebih milih Min Hyuk. Kalau kalian tim mana? Tim Young Jae atau tim Min Hyuk? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, dan aku nggak pernah lupa untuk ngingetin, jangan lupa juga di subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu oke? Nyalain tombol lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video lanjutan dari part ini. Kalau gitu, aku pamit dulu, ketemu lagi nanti, bye-bye!